Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari D3 Sekretaris Semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan sedikitnya tentang laporan rasio keuangan dari PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 dengan dosen pengampu Bapak Angga Nugraha, SEMM, AWP, QWB, RTA, CLMA. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada company profile, yang kedua ada pengertian, ada jajaran direksi, yang ketiga ada pengertian analisis rasio keuangan, yang keempat ada laporan keuangan, dan yang terakhir ada rasio keuangan. Selanjutnya ada company profile. Di sini nama perusahaan itu adalah PT Trimuda Nuansa Citra Tbk dan nama komersial perusahaannya adalah PT Trimuda. Sedangkan PT Trimuda ini ada di bidang usaha transportasi, infrastruktur, dan utilitas. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk ini berdiri pada tanggal 4 Mei tahun 1995 yang beralamat di Wisma Intra Asia, ground floor Jalan Profesor Dr. Andes Soepomo, SH nomor 58 Jakarta 12870. Kontaknya itu atau nomor teleponnya itu 08218370370. Nah, untuk emailnya sendiri adalah korsek.get.co.id dan untuk websitenya sendiri ada www.get.co.id. Di sini ada jajaran direksi dan dewan komisaris dari PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Di sini ada Ahmad Sucipto sebagai komisaris utama, ada Pamitra Wineka sebagai komisaris, ada Andi Raharja sebagai komisaris, ada Chen Yuan sebagai komisaris, ada Arifin Seman sebagai direktur utama, ada Marius Obert Mulia sebagai direktur, ada Ari Widiatmoko sebagai direktur, ada Jiruitian sebagai direktur. Di sini terdapat pengertian analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama ada rasio. Jadi rasio itu adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam angka atau data finansial. Dan selanjutnya itu ada analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan itu adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Next, untuk selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya ada penerapan analisis rasio keuangan dari PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017 sampai 2018. Di sini ada liquidity ratio. Nah, ini tuh adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang dalam jangka yang panjang. Yang pertama itu ada current ratio. Current ratio itu adalah perhitungan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban. Misalnya semakin tinggi perhitungan, maka posisi perusahaan maka akan semakin besar atau akan semakin kuat. Nah, di sini current ratio itu menggunakan rumus total aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, pada 2017 itu ada 1,85, sedangkan di 2018 itu ada 3,49. Nah, apabila nilai perhitungan dari current rasionya lebih tinggi perbandingannya, maka dapat dipastikan bahwa liquidity ratio atau kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban
sangat bagus. Maka di sini PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017 adalah 1,85, sedangkan pada tahun 2018 adalah 3,49. Next ada inventory turnover ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjual persediaannya. Rumusnya itu ada harga pokok dibagi dengan persediaan rata-rata. Terus dibagi lagi dengan 12 bulan. Di sini di 2017 itu ada 10,40 hari, sedangkan di 2018 ini ada 12,53 hari. Nah, jadi dapat diketahui bahwa persediaan perusahaan barang yang ada di gudang PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017 adalah 10,40 hari, dan di tahun 2018 adalah 12,53 hari. Untuk selanjutnya yaitu quick acid test ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Nah, di sini menggunakan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar. Nah, untuk 2017 itu dapat 1,85, sedangkan untuk 2018 itu ada 3,49. Untuk selanjutnya yaitu average collection period, adalah pengukuran yang menunjukkan berapa banyak waktu perusahaan untuk merealisasikan penjualan kreditnya. Itu rumusnya itu ada penjualan bersih dibagi piutang rata-rata. Nah, di 2017 itu ada 1,9 hari, sedangkan di 2018 itu ada 2,54 hari. Berdasarkan data di atas atau data yang saya sebutkan tadi, maka dapat diketahui bahwa periode penagihan rata-rata dari PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 ini adalah seperti yang di atas yang disebutkan tadi, 1,9 hari sampai 2,54 hari. Untuk yang selanjutnya yaitu total asset turnover ratio. Nah, jadi ini tuh adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Jadi rumusnya itu adalah penjualan bersih dibagi total aset. Untuk 2017 PT Trimuda Nuansa berhasil mengumpulkan atau menghasilkan pendapat sebesar 0,04%, sedangkan di 2018 adalah 25-56%. Untuk selanjutnya yaitu debit ratio. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut yang didanai oleh semua kreditornya. Nah, rumusnya itu adalah total liabilitas dibagi dengan total aset. Untuk 2017 PT Trimuda Nuansa Citra Tbk ini menghasilkan 0,54%, sedangkan di 2018 ia mendapatkan 0,28%. Nah, bisa diketahui dari sini berdasarkan perolehan nilai dari data-data yang saya sebutkan tadi, dapat diketahui bahwa PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 adalah 0,54 sampai 0,28%. Jadi ini tuh aset yang dimiliki perusahaan Citra Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 diperoleh dari hutang nilai tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa apabila diperoleh dari hutang, apabila perusahaan memiliki nilai debit rasio yang tinggi, maka resiko perusahaan akan semakin tinggi juga. Untuk selanjutnya yaitu debit ratio. Nah, jadi debit ratio itu menunjukkan seberapa besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang didanai oleh kreditornya. Nah, di sini memakai rumus total liabilitas dibagi dengan total aset.
Nah, di 2017 ini PT Trimuda Nuansa Citra Tbk itu mendapatkan nilai 0,54%, sedangkan di 2018 ia mendapatkan nilai 0,20%, 28%. Nah, berdasarkan perolehan nilai dari data yang saya sebutkan tadi, maka dapat diketahui bahwa PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 itu adalah 0,54% dan 0,28%. Nah, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai yang didapat dari PT Trimuda Nuansa Citra Tbk itu, maka akan semakin tinggi pula hanya. Begitupun juga sebaliknya, jika semakin rendah debit rasionya, maka nilai yang didapat juga akan semakin kecil. Perusahaan yang dimiliki itu identitas hutangnya itu akan kecil. Untuk selanjutnya yaitu Themes Interest Earned Ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar bunga atas hutang atau pinjaman yang telah dibuat. Nah, rumusnya ini adalah pendapatan sebelum bunga atau pajak dibagi total beban bunga. Nah, di 2017 ini ia mendapatkan nilai 6,02%, sedangkan di 2018 ini ia mendapatkan nilai 4,35%. Nah, berdasarkan perolehan nilai yang saya katakan sebelumnya, jadi PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017-2018 ini diketahui memiliki nilai yang tadi saya ucapkan tadi. Dapat kita lihat bahwasanya semakin rendah nilai yang didapat oleh suatu perusahaan tersebut, maka kemampuan perusahaan itu untuk menutupi bunga itu akan semakin rendah atau akan semakin tinggi. Begitupun juga dengan sebaliknya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu masih tentang rasio keuangan, yang bagian B yaitu profitability ratio. Nah, rasio ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada gross profit margin. Jadi gross profit margin ini adalah rasio yang menggambarkan presentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap pendapatan suatu perusahaan. Nah, di sini memakai rumus harga pokok penjualan dibagi dengan pendapatan neto. Di 2017 ini PT Trimuda Nuansa Citra Tbk mendapatkan nilai 9,10%, sedangkan di 2018 ia mendapatkan nilai 2,14%. Untuk selanjutnya yaitu operating profit margin. Jadi ini adalah rasio yang bertujuan untuk memperhitungkan keuntungan murni atas kegiatan operasional suatu kegiatan atau proses penjualan bersih yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Di sini ia memakai rumus pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Nah, pada tahun 2017 ia mendapatkan nilai 6,9, sedangkan di 2018 ia mendapatkan nilai 10,1. Selanjutnya yaitu net profit margin. Net profit margin itu adalah salah satu rasio perhitungan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengukur margin laba bersih setelah dipotong pajak. Nah, rumusnya itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Untuk 2017 itu kita mendapatkan 7,9%, sedangkan untuk 2018 itu kita mendapatkan 13,4%. Untuk selanjutnya yaitu return of asset atau RAO. Jadi RAO itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan untuk memanfaatkan asetnya dan untuk menghasilkan laba atau profit. Di sini RAO menggunakan rumus laba bersih dibagi dengan total ekuitasnya. Untuk 2017 PT Trimuda Nuansa mendapatkan nilai 0,7%, 0,02%, sedangkan 2018 mendapatkan 0,03%. Untuk selanjutnya yaitu return of equity (REO). Jadi rasio ini digunakan untuk menilai presentase laba dari ekuitasnya. Di sini rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan
total ekuitasnya. Di 2017, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk mendapatkan nilai 0,13%, sedangkan di 2018 ia mendapatkan nilai 0,03%. Itu saja yang bisa saya sampaikan atau itu saja yang bisa saya presentasikan. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.